nggak harus pakai ini, saya nggak Iya. pakai manik-manik gitu, tapi saya sambil naik sepeda, saya dalam batin saya mendoakan itu, aku percaya sambil ini peristiwa itu nanti saya pulang, bahkan ketika saya paginya berangkat kuliah, nanti saya sampai di seminari tinggi sudah selesai satu peristiwa gembira misalkan gitu. Kita bisa doakan itu dalam perjalanan itu. Tapi juga mata kita harus fokus juga, jangan sampai nggak fokus gitu. Kalau saya biasanya pas ini sih mas, kuliah sih ya, dosen ngomongnya kan agak susah gitu, saya tinggal rosario aja mas. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bernoda. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Oke, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman sekalian, orang-orang muda, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita berkumpul lagi ya. Untuk apa sih kira-kira nih, Mas Yudi sama Vian? Kita mau bahas apa hari ini ya pada podcast kali ini nih? Ya, kita seperti yang udah dinyanyiin tadi ya, kita mau bahas tentang Bunda kita, Bunda Maria. Bunda Maria, cakep Bunda banget ya. Kita kalau bicara soal Bunda Maria nih, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini ada pakarnya nih ya. Di tengah saya ini ada orang yang telah meneliti tentang bagaimana keistimewaan Bunda Maria. Nah, tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu ya. Kami mau memperkenalkan diri dulu. Dari saya pribadi, saya Frater Okta. Saya sekarang tingkat 2, perutusan saya adalah mengajar di SMA Negeri. Nah, selanjutnya biarlah teman saya yang pojok dulu yang memperkenalkan. Saya namanya Frater Vian. Saya tingkat 1. Ya, perutusan saya masih studi aja di STF Derkara. Dan saya perkenalkan, nama saya Frater Yudi. Sekarang saya tingkat berapa ya? Agak susah ya. tingkat 5 lah istilah seperti itu, dan sedang menjalani perutusan untuk apa ya, persiapan apa nih, imamat lah seperti itu. Jadi ya seperti itu. Iya, itulah ya Mas Yudi. Sebetulnya kami berdua nih agak minder di dekat Mas Yudi karena ini yang paling dekat sama tak bisa dipamat. Oh iya, pada kesempatan kali ini Mas Yudi, kebetulan kan kita hari ini memperingati dalam bulan Oktober ini kita memperingati bulan Rosario. Betul sekali. Umat beriman Katolik kan kalau bulan Rosario cirinya apa ya? Berdoa Rosario gitu Mas Yudi. Ya betul sekali. Nah, kalau misalnya Mas Yudi sendiri, pengalaman Mas Yudi tentang berdoa Rosario itu gimana sih? Justru pengalaman saya berkaitan dengan devosi ya, atau bakti kepada Maria, khususnya tentang Rosario ini tentunya tidak instan. Saya tuh mengenal sosok Bunda Maria, dan lebih khusus
mendoakan rosario itu bisa dibilang kurang lebih 20 tahun yang lalu. 20 Iya, tahun ini seumur saya Ya, gitu. sebelumnya saya nggak begitu mengenal sosok Maria Bunda Oh, kita ini, gitu. apalagi yang mendalami rosario seperti itu. Baru pengenalan saya ketika saya dalam tanda kutip itu masuk di salah satu biara yang memang spiritualitasnya itu memang Maria itu, dan saya di situ baru mengenal sosok Maria ibu kita, Bunda Gereja ini, dan khususnya devosi rosario suci seperti itu. Yang sesungguhnya doa rosario itu adalah doa yang sangat sederhana, ternyata sangat sederhana, mudah, singkat, dan aman gitu loh. Mudah, singkat, aman. Untuk sampai kepada Yesus gitu. Oh, emang ada doa yang nggak aman Mas Yudi? Ya semuanya aman, tapi begitu banyak orang mengakui itu bahwa gitu. Maria rosario itu doa yang sangat mudah, aman, Iya. sederhana. Siapa saja bisa mendoakan loh. Betul. Siapa saja bisa mendoakan, kapan saja, di mana saja. Berarti rosario termasuk doa keluarga juga Iya, ya? doa keluarga, betul, doa keluarga. Oke, itu dari pengalaman Mas Yudi. Kalau Vian sendiri, kalau misalnya dengar kata doa rosario, apa sih yang terlintas di pikiran lu, Bro? Itu kalau dengar kata rosario ya, itu seperti mengingatkan kembali pengalaman saya ketika masih kecil lah waktu itu. Jadi saya ingat saya waktu itu pertama kali doa rosario itu pada saat TK. TK. Jadi tuh ini aja ngelihat rosario di rumah, terus saya nanya ke ibu saya, "Bu, ini apa ini?" "Ini rosario, doa." Terus doanya gimana? Terus saya kira cuman kalung kan, makanya saya kalungin atau apa. Ternyata itu cara kita juga untuk berdoa kepada Maria gitu. Nah, itu berarti dari awal rasa penasaran, kemudian muncul cinta. Cinta itu kan emang awalnya dari penasaran dulu ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Asik. Itu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi juga gitu ya. Kalau misalnya mengenal doa rosario itu seperti Vian gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kayak waktu kecil itu ya, kan di lingkungan saya itu kan banyak ini Mas. Vian sering ada doa rosario gitu kan. Iya. Terlebih kalau bulan Mei dan bulan Oktober. Nah, itu rosario itu kan doanya muter gitu sih, bingung gitu. Saya waktu masih kecil tuh kayak nanya-nanya gitu, waduh ini kok muter, orang muter dari sini, terus lama-lama sampai ke giliran saya gitu. Saya kan nggak tahu saya harus buat apa, akhirnya saya diem doang. Terus habis itu setelah pulang saya nanya gitu kan ke mama saya gitu, itu tadi gimana sih doanya? Terus diajarin doa Salam Maria, itu singkat kan ya. Iya. Tapi waktu itu masih kecil kan agak gemeter juga kalau doa rosario ya. Wah pokok saya tuh waktu kecil tuh kayak batuk-batuk dulu tuh tiba-tiba kalau mau doa rosario tuh. Begitu kan saya udah kayak keringat dingin, terus begitu udah lewat, nah tenang lagi. Oh ternyata gitu ya. Doanya singkat. Tapi waktu itu saya pernah punya pengalaman gitu ya. Lagi doa rosario di lingkungan, tante saya bilang gini, kamu masih kecil, nggak usah doa rosario. Wah tapi karena dibilang masih kecil itu ya, walaupun waktu itu saya memang masih kecil ya, saya bilang nggak bisa, saya harus tetap doa rosario. Dari situ muncul kecintaannya itu ya. Itu tentang doa rosario. Nah, Mas Yudi ini kan skripsinya kemarin waktu untuk mendapatkan gelar S1 di STF Briarkara itu kan tentang Santo Yohanes Paulus kedua dan Rosario ya. Iya, betul. Itu bisa diceritakan nggak kenapa sih kok tiba-tiba mau bahas itu gitu? Berarti kan kalau nggak ada kecintaan nggak mungkin ya bro ya. Itu pasti ada sesuatu yang menggugah hati seorang Yudi. Oh betul sekali. Gimana Mas Yudi? Ya kebetulan kan kita kan berada di dalam semangat spiritualitas, dan kita mau menimba kekayaan spiritualitas Santo Yohanes Paulus II sebagai bisa dibilang guru spiritualitas pelindung seminari tinggi kita, Santo Yohanes Paulus II, Keuskupan Agung Jakarta. Maka saya sebagai bagian dari keluarga besar ini penasaran gitu loh. Kenapa sih kok Yohanes Paulus II sangat mencintai Maria, sangat mencintai Rosario? Maka di dalam moto kepausannya Totuus itu kan pemberian seluruh diri dia, segalanya untukmu. Ini kan sebenarnya mengambil bagian dalam fiatnya Maria kan. Iya betul. Lukas 1:38 aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Yang kemudian semangat spiritualitas ini tuh mewarnai seluruh perjalanan Yohanes Paulus II. Dan saya semakin tertarik loh. Kenapa kok Yohanes Paulus II? Bahkan ketertarikan saya itu berpuncak kepada satu peristiwa tambahan ya. Yaitu sebenarnya yang merumuskan
adalah Yohanes Paulus kedua, peristiwa terang itu. Oh iya ya. Tadinya kan hanya 3 peristiwa ya, gembira, kemudian peristiwa mulia dan sedih. Dan bagi Yohanes Paulus kedua, kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh. Kalau dikatakan bahwa Rosario itu sebagai ringkasan Injil, gitu. Karena orang-orang kudus sudah mendefinisikan Rosario adalah doa ringkasan Injil. Gitu. Tapi Yohanes Paulus kedua penasaran, masih ada sesuatu yang kurang, maka dalam permenungan dia, dalam pencarian dia, kemudian dia menemukan, tentunya dalam kontemplasi dia, sehingga Yohanes Paulus kedua itu menemukan peristiwa itu, yaitu peristiwa terang. Karena ketika mulai umur 12 tahun sampai sengsara kan berhenti. Kitab suci nggak pernah membicarakan di mana Yesus itu berada, ya kan, 12 sampai ketika dia menjelang sengsara, ya kan, itu. Yang kemudian Yohanes Paulus mencoba mencari, merefleksikannya, kemudian dia membuat peristiwa terang. Yang pertama kan soal apa? Yesus dibaptis kan? Yesus dibaptis. Yang kedua apa tuh? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kan? Peristiwa terang yang kedua apa? Apa ya? Yesus menyatakan dirinya di perkawinan di Kana kan? Yang ketiga apa? Itulah pokoknya. Yang ketiga. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus menyerukan pertobatan, mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Yang keempat itu habisnya itu Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor kan? Dan 5 puncaknya Yesus menetapkan Ekaristi. Iya. Nah ini kata. Berarti itu kalau misalnya puncak terakhir peristiwa kelima Yesus menetapkan Ekaristi ada kaitannya sama kehidupan menggereja juga ya? Iya betul. Justru itulah yang direnungkan, direfleksikan oleh Yohanes Paulus kedua. Gitu. Oke, Mas Yudi, menarik nih. Mas Yudi kan cerita tentang sejarahnya ya, Yohanes Paulus kedua mencintai Bunda Maria. Berarti sebetulnya pas juga ya, Mas Yudi 20 tahun lalu masuk ke sebuah biara yang punya spiritus dari Maria, terus ke sekarang spiritualitasnya adalah Yohanes Paulus kedua, tapi betul, juga mencintai Maria gitu ya. Nah, Mas Yudi, kalau boleh tahu tadi kan Mas Yudi sempat mengatakan ya, awalnya cuma ada 3 peristiwa, gembira, sedih, mulia. Terus sejarahnya gimana sih Rosario tuh dari awal sampai sekarang kok sampai ada peristiwa terang? Sekarang ada 4 peristiwa tuh Mas Yudi. Sebenarnya sejarahnya kan panjang kalau kita berbicara tentang Rosario. Sejak gereja perdana awal itu kan sudah orang tidak dikatakan sebagai doa Rosario, tetapi mereka mendoakan yang namanya 150 Mazmur itu kan. Iya. Nah, itu didoakan khususnya adalah para klerus ya. Terus jadi pertanyaan kalau biarawati ya kan, bukan kebanyakan, tapi ada orang biarawati yang dalam tanda kutip tidak bisa membaca gitu loh. Maka salah satu untuk memfasilitasi mereka untuk juga bisa mengambil bagian dalam kehidupan komunitas mereka mendoakan itu diganti Mazmur yang 150 itu, karena nggak bisa membaca kan, mereka nggak mungkin membaca, apalagi waktu itu kitab suci kan nggak bisa dibacakan oleh sembarangan orang kan. Hanya orang-orang klerus lah yang membaca kitab suci itu. Maka mereka yang para biarawan, bruder, kemudian para biarawati juga yang nggak bisa membaca, nggak semua tapi beberapa yang nggak bisa membaca, maka mereka mengambil bagian dengan mendaraskan 150 gitu loh. Manik-manik gitu ya. Manik-manik jadi kata manik-manik itu. Iya itu sih isinya Mas. 5 Bapa Kami dan 150 Salam Maria. Gitu kayak mengganti 150 Mazmur tadi. Menarik sih Mas, saya juga baca sih Mas di buku ini ya. Itu kemarin kebetulan kan waktu saya pastoral ngajar SMA itu kayaknya pas nih kalau misalnya kita buka pengajaran di awal bulan dengan menjelaskan tentang Bunda Maria dan Rosario. Saya tuh baca Mas di buku ini tuh ada kayak asal usul doa Rosario gitu. Emang bener yang tadi Mas Yudi bilang itu ya. Awalnya itu kan hanya untuk membacakan Mazmur ya. Betul. Cuma 150 dikira terlalu panjang, akhirnya dibagi 3, 50. Kemudian pada perkembangannya baru ditambah Bapa Kami, baru diganti Salam Maria. Percaya juga. Berarti ternyata itu tuh doa Rosario itu nggak langsung jadi gitu Mas ya. Itu kan sebuah panjang prosesnya. Panjang. Akhirnya menjadi bagus sampai saat ini kita tinggal menikmati itu buah-buah permenungan dari orang-orang kudus kan. Tapi sekarang udah tinggal menikmati buah-buahnya, kita kadang masih malas ya. Bayangin Bapak Ibu, kalau misalnya kita satu butir manik-manik, satu Mazmur kita bacain, wah itu bisa 24 jam kayak nonton wayang gitu. Kalau Vian sendiri gimana? Ada pertanyaan apa nih kira-kira buat Master of Maria kita ini? Kalau dari saya sih saya mau nanyanya ini, kenapa tuh
orang-orang ya terutama kita ya yang sebagai orang Katolik yang mengimani Ibu Maria itu, kenapa kita sampai begitu mempunyai rasa hormatnya gitu sama Ibu Maria gitu. Bisa kita lihat misalnya ada tradisi sekarang lagi zaman tuh ziarah berapa gua Maria. Misalnya ziarah ada berapa gua gitu kan, 9 gua ya. Terus iya, terus juga waktu saya di Seminari Mertoyudan itu ada peregrinasi juga ke Sendang Sono itu. Nah itu Gua Maria Sendang Sono itu ya. Iya gitu. Nah itu kira-kira apa sih yang buat orang tuh mau cinta ya, gitu ya. Orang kesengsem gitu ya. Iya, kesengsem orang. Yang pasti bahwa kalau orang jatuh cinta kepada sosok gitu ya, pasti sosok itu adalah orang-orang yang pribadi yang spesial ya. Betul. Yang berharga, yang kemudian karena berharga, spesial dan istimewa tentunya ya, kita mau semakin dekat, memberikan diri kita, mau mengenal sosok itu gitu loh. Karena apa? Ya karena pribadinya yang luar biasa, dan itulah yang diimani oleh gereja universal, gereja Katolik, bahwa Maria itu dalam sejarahnya adalah perempuan terpilih gitu loh. Mengapa terpilih? Karena dia adalah satu-satunya dari sekian banyak perempuan yang dipilih oleh Allah untuk menerima rahmat terbesar dari Allah. Rahmat terbesar itu adalah Yesus sendiri, ya kan? Dia mau menjadikan Maria itu tempat Yesus dalam rahim, ya kan? Iya. Gitu. Berarti Maria putra Allah dulu. Kalau nggak orang luar biasa, nggak mungkin lah. Kalau yang dikandung adalah orang sosok Allah, maka dia harus mempersiapkan pribadi yang dalam tanda kutip pribadi yang luar biasa juga. Meskipun dia adalah pribadi yang biasa, tetapi yang luar biasa adalah karena keutamaannya itu, gitu, Brother Okta. Menarik nih, Mas Yudi. Mas Yudi tadi barusan bilang kalau Maria itu dipilih Allah untuk mengandung putranya. Kita semua udah tahu ya, Maria itu kan ibunya Yesus ya. Nah pertanyaan saya, lah Maria ini orang berdosa bukan Mas Yudi? Kan dia pribadi biasa, Mas Yudi. Tentunya bahwa kalau kita melihat mengapa Allah memilih Maria, kan gitu. Tentunya maka ada dogma nama Maria dikandung tanpa noda dosa. Karena apa? Dia perlu dipersiapkan, menyiapkan sosok pribadi yang gak berdosa, pribadi yang adalah Allah itu. Maka harus tempatnya itu kan suci lah, gitu loh, kudus. Maka Maria inilah yang kemudian oleh Allah dipersiapkan sejak awal, gitu, dipersiapkan sejak awal oleh Allah sendiri. Bahkan dalam salah satu orang kudus mengatakan bahwa Allah yang sedemikian agung itu terpesona kepada Maria. Allah aja terpesona loh kepada Maria. Itu kan ada lagunya ya, kan? Terpesona ya kan gitu. Aku. Dan dalam permenungannya gini lah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah aja menggunakan Maria kan sebagai sarana menghadirkan kerajaan, menghadirkan keselamatan, yaitu menghadirkan Yesus. Mosok kita logikanya, mosok kita nggak menggunakan sarana yang sama yang digunakan Allah untuk datang kepada dunia kan? Iya. Siapa sarana itu? Iya, Maria tadi itu ya. Allah aja memilih Maria loh, menggunakan sarana untuk bisa hadir untuk menyelamatkan kita manusia. Masa kita nggak menggunakan sarana yang sudah dipilih Allah, yaitu Maria. Maka tepat bahwa kita sebagai orang-orang Katolik itu mengimani Maria sebagai sosok yang dikhususkan. Maka di dalam ajaran gereja, mungkin teman-teman nanti kalau Bapak Ibu sekalian pernah membacanya dalam Lumen Gentium bab 8 itu secara khusus di situ dikatakan bahwa Maria ditempatkan, Maria dalam sejarah keselamatan Allah. Karena memang perannya itu sangat penting gitu loh. Nggak bisa dibuat main-main gitu. Iya. Kan gitu. Bahkan setuk ini Mas Yudi yang buat saya makin kagum tuh ya. Saya mengakui bahwa Maria sosok istimewa. Gereja tuh sampai buat 4 dogma loh buat Maria. Iya, betul. Maria dikandung tanpa noda dosa. Diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga. Maria tetap perawan. Iya. Maria bunda Allah. Iya. 4, bayangin satu figur, 4 dogma gitu. Iya. Itu masalah bukan di tahun yang sama, tapi dari abad ke berapa tuh, abad ke-5 gitu ya. Sampai terakhir tuh yang Maria diangkat ke surga itu ya. Iya, betul. Itu luar biasa berarti figur Maria. Nah, Vian, kira-kira lu punya pertanyaan apa nih ke master kita nih? Ini jangan disia-siakan, ini orang penting ini. Apa terkait dengan ini sih Mas? Rosario. Iya, Rosario. Gimana Ya, itu? tapi dari Mas Yudi sendiri aja. Sebenarnya yang membuat Mas Yudi semakin cinta dengan Rosario itu apa di saat ini? Sebenarnya yang membuat saya jatuh cinta Rosario itu ketika saya sendiri mendoakan Rosario. Doa Rosario kan bukanlah sesuatu yang dalam tanda kutip yang harus selesai hari ini gitu loh. Karena doa Rosario itu bisa didoakan dengan metode kita, cara kita.
kalau saya kebiasaan saya waktu itu ketika saya mengenal Rosario, mengenal Maria itu, saya mendoakan Rosario itu misalkan ketika bangun tidur saya mendoakan satu peristiwa. Misalkan hari ini kita misalkan hari Sabtu peristiwa terang, tapi tergantung keadaan situasi kita. Kita misalkan gereja menetapkan hari Sabtu dan hari Senin kan peristiwa gembira. Tapi kita bisa mendoakan peristiwa yang lain tergantung kebutuhan kita kan. Gitu. Bukan sesuatu yang harus ini pakem gitu loh. Lah, saya mendoakan Rosario itu biasanya tadi nanti kalau pagi bangun tidur satu peristiwa. Misalkan Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel. Nanti yang ke jam-jam berapa? Jam 10 atau jam berapa saya mendoakan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Jam 3 nanti saya mendoakan satu peristiwa. Tapi saya juga besoknya saya bisa mendoakan satu peristiwa penuh gitu loh. Kan gitu. Karena yang seperti yang saya katakan tadi bahwa doa Rosario kan ya doa yang sangat sederhana, tapi maknanya mendalam. Tapi maknanya Yohanes Paulus mengatakan demikian. Doa Rosario itu adalah doa yang sangat sederhana namun kaya akan makna. Itu kan kata-kata yang biasa tapi sederhana tapi kaya makna. Maknanya apa? Malah dikatakan Yohanes Paulus kedua bahwa salah satunya adalah Rosario itu adalah jalan atau sarana kekudusan. Bahkan di akhir surat apostoliknya mengatakan demikian. Undangan bagi keluarga-keluarga Bapak Ibu sekalian bahwa ketika keluarga mendoakan Rosario itu berarti keluarga, orang tua, ayah, ibu bersama anak-anak itu bersama-sama berjalan menuju kekudusan. Jadi sarana membawa sebuah keluarga kepada kekudusan semakin erat, semakin rukun, semakin harmonis, dan yang terlebih khusus adalah membawa keluarga-keluarga itu semakin mencapai kekudusan. Nah itu dicatat tuh teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya. Rosario membawa keluarga kita kepada kekudusan. Nah ini pertanyaan lebih lanjut nih Mas. Itu tadi Mas Yudi mengatakan bahwa Rosario itu membawa keluarga kita kepada kekudusan gitu. Tapi kira-kira apa sih Mas manfaat yang bisa kita dapat kalau kita mendoakan Rosario selain itu tadi Mas? Sebenarnya banyak manfaat yang sejauh yang saya alami ya. Saya tuh semakin mengenal semakin menjadi pribadi yang sabar gitu loh. Ketika Rosario gitu ya. Semakin menghayati kehidupan, semakin menghargai kehidupan. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan Rosario mulai peristiwa gembira sampai peristiwa mulia, berarti kita kan mengambil bagian dalam kehidupan Yesus sendiri, ya kan? Kita mengambil bagian dalam merenungkan misteri Yesus ya. Yesus juga lahir, kemudian kita juga merenungkan hidup kita ketika kita dilahir, dikandung, sama seperti Yesus dikandung, dilahirkan, kemudian sampai nanti mulia. Dan kita diantar ke sana, Frater Okta dan Frater Fian, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendoakan Rosario, gak usah pernah takut untuk mendoakan Rosario. Karena apa? Ketika kita mendoakan Rosario setiap hari, entah kita sadar atau tidak sadar, ngantuk atau tidak, tetapi kita yakin bahwa doa Rosario itu akan membawa kita ke sana, menghantar kita untuk mengikuti Yesus, mengalami kebangkitan, kan gitu. Ini iman kita seperti yang diimani oleh Yohanes Paulus kedua, sehingga tidak jauh, hanya 5 tahun dia diangkat menjadi orang kudus. Salah satunya karena apa? Doa dia punya devosi yang kuat terhadap Maria, kecintaan itu. Tadi Mas Yudi mengatakan kalau pengalaman Mas Yudi pribadi itu adalah doa Rosario membuat Mas Yudi menjadi lebih sabar ya. Dulu suka marah-marah gitu. Iya benar, saya dulu agak sedikit emosi ya, tapi saya dulu sedikit orangnya yang agak temperamen, emosi meskipun nggak saya ungkapkan, tapi kan kelihatan dari gerak-gerik. Tapi dari situ saya justru belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Karena apa? Ya tadi merenungkan peristiwa Rosario. Sama seperti Maria, ketika kita merenungkan perjalanan Maria kan, mendidik Yesus kan, Maria belajar sabar. Iya. Ya kan? Iya, dia mau protes gimana gitu, ini Allahnya dia. Anaknya, mau apakah engkau ibu? Tidakkah engkau tahu kau harus ada rumah bapakku kan? Iya, betul juga. Sosok orang tua kalau digitukan anaknya gimana? Iya, sakit hati ya sebetulnya. Harusnya enggak harusnya tapi pasti secara manusiawi kan. Iya. Sakit loh, orang Jawa bilang keloro-loro, tapi Maria dan Yusuf enggak seperti itu sebagai orang tua. Karena dia tahu ya, karena tahu dia. Ini adalah Yesus, ini sambil belajar Allah, kan. Gitu. Tapi tadi menarik kalau Mas Yudi bilang sempat yang pertama tadi kalau doa Rosario tuh bisa
di satu saat mendoakan satu peristiwa, terus di saat lain mendoakan satu peristiwa disambung lagi. Nah itu ya menarik ya, maksudnya saya kira tuh selama ini saya harus nyelesain gitu. Apa kalau itu dulu bahkan ketika waktu saya kuliah di Malang itu saya mendoakan nggak harus pakai ini, saya nggak pakai manik-manik gitu, tapi saya sambil naik sepeda, saya dalam batin saya mendoakan itu. Aku percaya sambil ini peristiwa itu nanti saya pulang, bahkan ketika saya paginya berangkat kuliah, nanti saya sampai di seminari tinggi sudah selesai satu peristiwa gembira misalkan gitu. Kita bisa doakan itu dalam perjalanan itu. Tapi juga mata kita harus fokus juga, jangan sampai nggak fokus gitu. Kalau saya biasanya pas ini sih Mas kuliah sih ya, dosen ngomongnya kan agak susah gitu, saya tinggal rosario aja masih. Tapi Frater Vian dan Frater Okta, sebenarnya kalau rosario seperti yang pengalaman saya itu bisa didoakan dalam keluarga. Misalkan Bapak Ibu di kantor maupun sedang masak, Bapak Ibu sekalian bisa sambil masak mendoakan rosario dalam batin. Karena kan doa batin ini sebenarnya. Betul, saya juga pernah diceritain tuh Mas pengalaman. Jadi kan ada ini orang lingkungan saya tuh, dia kan ngantar istrinya adalah seorang guru. Di Jakarta itu kan kebiasaan macet ya. Nah bapaknya ini agak temperamen, kalau lagi macet tuh biasanya dia suka mengumpat gitu, misalnya ada orang menjengkelkan gitu yang lagi naik mobil gitu. Nah dia mengatasi dengan apa? Dengan rosario. Kalau misalnya dia sambil doa rosario, baca mendoakan itu kan kayak niat untuk marah itu kan nggak ada ya. Betul. Dia mau marah salam Maria, malah bukannya saya Maria, Bunda Maria dibentak. Nah akhirnya dari situ dia bisa belajar bahwa lebih sabar. Kalau buat Vian sendiri, pengalaman mendoakan rosario itu apa sih yang pengalaman yang kamu rasakan tuh apa sih ketika mendoakan atau sesudah mendoakan rosario itu? Ya bener sih apa yang tadi dikatakan tuh, itu menjadi sabar itu. Nah kalau ya kan kadang emang ya terutama saya sebagai orang muda gitu kan pengennya apa-apa tuh cepet gitu, ada hasilnya tuh cepet. Nah itu dengan rosario itu ya itu saya belajar untuk setidaknya menyelesaikan doa itu. Berarti juga tadi Mas Yudi kesabaran, Vian kesetiaan gitu ya. Doa rosario tuh manfaatnya banyak banget ya. Betul, ada orang cerita, aduh frater, saya ini kalau nggak bisa tidur saya doa rosario, jadi obat tidur rosario manfaatnya salah satunya. Tapi bukan itu ya intinya, tapi rosario adalah membantu kita untuk kembali ke tadi yang Mas Yudi katakan, membawa kita dan keluarga kita kepada kekudusan. Nah Mas Yudi, terus itu kan tadi Mas Yudi udah mengatakan bahwa doa rosario itu sederhana gitu. Nah dari pengalaman Mas Yudi kan pernah tinggal di banyak keuskupan ya. Maksudnya Mas Yudi pernah di Keuskupan Malang, Keuskupan Agung Jakarta, Sintang dan lain-lain. Itu kenapa sih kalau Mas Yudi melakukan penelitian gitu, kenapa orang-orang kok gemar banget doa rosario tuh? Maksudnya kayak nggak cuma di keuskupan ini, tapi kayak itu doa universal itu pada akhirnya. Iya. Yang sejauh saya alami di beberapa keuskupan yang tadi Frater Okta sebutkan, memang benar. Saya tuh penasaran kenapa kok anak-anak kecil bahkan sampai orang tua tuh antusias untuk bersama-sama mendoakan. Mungkin di lingkungan kita lah, tempat Frater Vian, Frater Okta dan Bapak Ibu sekalian, di lingkungan lebih banyak mana yang berdoa rosario atau pendalaman kitab suci. Saya yakin rosario itu banyak sekali. Pendalaman kitab suci paling 10 orang, karena orang takut diminta sharing ya. Karena apa? Karena mudah tadi loh. Setiap orang bisa mendoakan Bapa kami salam Maria, ya kan? Gitu. Lah terus doa Bapa kami dan doa salam Maria ini kan kaya akan makna tuh ini kan. Kalau kita merenungkan itu. Kan gitu. Sederhana loh. Siapa saja, iya. Tapi kalau misalnya kita ingat-ingat Mas Yudi ya, Vian juga. Kalau kita doain rosario itu kan sebenarnya paket lengkap juga ya. Kita nggak cuma berdoa salam Maria. Dari awal dulu ya, iman, aku percaya, pengakuan iman kita sebagai orang Katolik. Kemuliaan, terpujilah doa yang Yesus ajarkan Bapa kami. Terus doa Fatima itu ya, Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, bla 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 bla. Terus salam Maria itu paket lengkap loh sebenarnya. Doa-doa dasar semuanya kita doakan semua di situ ya. Itu berapa doa gitu. Tapi kalau mau lebih sedikit agak berbau edukatif atau berbau pendidikan itu agak teologis juga. Bahwa memang doa rosario kan sifatnya kan Trinitas itu. Trinitas. Maka ada kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan sifatnya Trinitas itu. Mengungkapkan iman kita kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Maka ada kemuliaan kepada Bapa. Pantesan Mas. Saya kalau baca di buku ini nih, itu tuh dia tulis gini, melalui kita doa rosario itu sebenarnya kita bersama Bunda Maria ingin merenungkan kesengsaraan Kristus gitu, wafat dan sengsara Kristus. Oh itu ya dasarnya.
emang cocok lah jadi orang kudus ya. Bayangin naik sepeda Rosario dalam batin. dalam batin. Ya yang penting kan niatnya gitu ya. Nah tapi Mas Yudi, ini nih mumpung tadi kan kita udah cerita tentang bagaimana Bunda Maria dan Rosario sejarahnya. Tapi kira-kira untuk implementasinya nih di bulan Rosario, kira-kira apa sih yang Mas Yudi anjurkan gitu ya kepada umat-umat beriman Katolik, mau itu dari yang anak muda, anak kecil, orang muda, bapak ibu, bahkan oma opa, itu apa kira-kira yang mau Mas Yudi sampaikan gitu? Sebenarnya bukan saya menyampaikan, tapi sebenarnya gereja menyampaikan. Ya kan, karena orang-orang kudus, bahkan para paus menyampaikan, Yohanes Paulus juga menyampaikan hendaknya doa rosario itu didoakan oleh siapa saja ya, terlebih khusus untuk keluarga-keluarga. Kenapa demikian? Karena diyakini dan diimani, dan kita sudah merasakan lah, banyak orang-orang kudus itu menjadi kudus, salah satu sarananya adalah cinta dia, doa rosario, dia bakti kepada, devosi kepada Maria. Maka Yohanes Paulus di akhir surat apostoliknya itu sungguh-sungguh menghimbau kepada siapa saja, secara khusus kepada keluarga-keluarga Kristiani, untuk anak-anak bersama orang tuanya untuk mendoakan doa rosario. Dan kebetulan kan bulan ini kan bulan Oktober kan, ditetapkan oleh gereja loh. Mengapa ditetapkan? Pasti ada maksud dan tujuannya kan. Nah ini maksud Yohanes Paulus kedua menghimbau kepada semua orang, khususnya keluarga-keluarga Kristiani, untuk tidak pernah jemu-jemunya, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, doakan saja itu doa rosario. Karena ketika keluarga mendoakan doa rosario itu, ikatan cinta kasih mereka, ikatan keluarga mereka itu semakin erat gitu loh, semakin harmonis. Jadi godaan-godaan luar itu bisa tertangkis, ada tamengnya gitu loh. Betul. Kan kita percaya bahwa Allah hadir melalui begitu banyak cara. Dan ini Yohanes Paulus menawarkan satu jalan atau sarana untuk keluarga-keluarga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang semakin erat, keluarga yang saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima satu dengan yang lain, dan terlebih khusus untuk semakin menuju kepada kekudusan, yaitu doakanlah doa rosario. Oke, makasih Mas Yudi. Itu juga waktu saya ngajar tuh ada pertanyaan gini Mas, kan saya tanya di sini, kalian ke murid-murid saya di SMA, salah satu SMA itu ya, kalian mendoakan rosario nggak? Oh iya Frat, saya tuh mendoakan rosario loh. Kenapa? Ya soalnya gini Frat, kita secara logikanya ya, kita kalau mau deketin anaknya kan deketin aja ibunya dulu Frat. Itu logikanya bisa gitu. Ini Iya, kan logikanya dikabulkan, nggak mungkin Bunda Maria menolak Yesus kan. Saya setuju itu. Perkawinan di Kana, Yesus yang minta, walaupun Yesus mengatakan ibu waktuku belum tiba, tetap diturutin. Oh ibunya yang minta. Frat, kayaknya kalau kita doa tuh jangan langsung ke Yesus Frat, mungkin Yesus banyak kiriman doa gitu ke bundanya orang dalam Frat tuh. Iya itu ada apa tuh sebutan istilah per Mariam ad Yesum. Betul. Melalui Maria kepada Yesus. Benar. Oke, kalau dari Vian sendiri kira-kira apa yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah gitu dalam bulan Rosario ini? Anjurannya menarik kalau tadi disebutkan dengan berdoa rosario bersama keluarga itu menambah ikatan cinta kita bersama Tuhan, bersama Maria, dan juga dengan keluarga kita sendiri ya. Itu sangat menarik. Dan juga saya tuh kemarin dengar jokes gitulah tentang Maria gitu. Jadi kalau kita berdoa kepada Bunda Maria, berdoa rosario, kita nyalain lilin, itu sebenarnya efektif juga. Soalnya kalau semakin banyak lilin yang dikasih dekat Maria itu lama-lama Marianya kepanasan. Terus ya udah nih doanya dikabulin gitu. Kayak agak kesel gitu. Udah bercanda ya. Enggak. Tapi intinya itu menambah doa rosario bersama itu menambah penghayatan kita, menambah cinta kita pada keluarga dan pada Maria dan Yesus juga gitu. Oke, Bapak Ibu, kira-kira itu kita udah panjang lebar mendengarkan itu. Pokok intinya apa kalau dari saya pribadi sih, tetap setia mendoakan rosario. Kenapa? Rosario itu doa yang mudah gitu ya. Nggak perlu harus ada kehadiran seorang imam, seorang biarawan, biarawati, frater, suster, nggak perlu. Bahkan anak kecil pun bisa gitu. Maka karena ini doa yang mudah, doa yang sederhana tapi maknanya banyak, maka hendaknya kita setia gitu ya. Apalagi bulan Rosario ini kan gereja udah memberikan
2 bulan ya dalam Iya, setahun untuk Mei Maria. dan Oktober, Mei ya. bulan Maria, Oktober bulan Rosario. Maka kita manfaatkan karena apa? Kita menghormati ibu kita. Maria ini kan ibu kita semua ya. Maka nggak salah kalau kita coba dalam sebulan ini untuk setia setiap hari mendoakan doa Rosario. Begitu. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Saya rasa itu ya. Saya rasa sih. Emang orang kalau udah mendekati tahun itu udah bijak gitu. Kalau saya Sofian masih ketawa-ketawa. Hai, ini kan udah bijaksana gitu ya. Calon orang kudus dari Wonosari. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita udah banyak mendengarkan. Nggak kerasa kita udah harus mengakhiri nih. Pokoknya tetap ingat, jangan lupa mendoakan apa? Doa Rosario. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Terima memberkati. kasih. Terima kasih.